Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 28 September 2023 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, seringkali kita merasa telah mengenal Yesus dan bahkan merasa mengenalnya lebih dari yang lain. Hari ini, melalui Injil Lukas pasal 9 ayat 7-9, gereja mengajak kita mencermati Raja Herodes Antipas yang melakukan hal keliru terhadap Yesus, justru dikarenakan ia tidak mengenal Yesus dengan benar. Marilah kita dengarkan Injil suci menurut Lukas. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, Raja Herodes yang dikisahkan pada bacaan Injil hari ini adalah Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung. Herodes Agung kita kenal sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas kematian bayi-bayi di Bethlehem dan sekitarnya, karena dialah yang memberi perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki karena ia tidak tahu persis di mana bayi Yesus berada. Ini jelas penyalahgunaan kewenangan, semena-mena. Anaknya, Herodes Antipas, yang mewarisi sebagian dari wilayah kekuasaan ayahnya, juga setali 3 uang. Orang zaman now bilangnya beti alias beda tipis, atau ada juga yang bilang 11-12. Maksudnya ya enggak beda-beda amat. Herodes Antipas bahkan tega memerintahkan anak buahnya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis, sosok yang sesungguhnya ia kagumi itu. Kepala Yohanes Pembaptis dipenggal untuk dijadikan semacam uang tip untuk seorang penari yang berhasil menghibur Herodes di saat pesta. Ini juga jelas merupakan tindakan semena-mena. Ketika Herodes Antipas mendengar berita-berita yang santer dibicarakan orang tentang segala mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, ia pun menjadi cemas, sebab ada yang mengatakan kalau Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari antara orang mati. Apa betul Yohanes telah bangkit? Herodes pun berusaha untuk membantah berita itu. Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini? Tetapi kalau kita baca dari Injil Markus dan juga Injil Matius, Herodes mengakui kalau Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Ini jelas menunjukkan kalau Herodes bimbang, makanya menjadi cemas. Lalu ia pun berusaha untuk dapat bertemu Yesus. Tidak ditulis usaha apa yang telah dilakukan oleh Herodes untuk dapat bertemu Yesus, tetapi ditulis di dalam Injil bahwa akhirnya Yesuslah yang datang kepadanya, diserahkan oleh Pontius Pilatus setelah mengetahui kalau Yesus berasal dari Galilea, wilayah kekuasaan Herodes Antipas. Ditulis pada Injil Lukas 23 ayat 8. Ketika Herodes melihat Yesus,
Ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Herodes menyambut Yesus dengan antusias, memberondong Yesus dengan sejuta pertanyaan, tetapi Yesus hanya diam, tidak menjawab apapun. Ini membuat Herodes kecewa. Rupanya berita tentang kehebatan Yesus hanyalah tong kosong, hanyalah hoaks. Lalu ia bersama anak buahnya menista dan mengolok-olok Yesus, lalu mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, apa yang diperbuat oleh Raja Herodes sesungguhnya karena ia tidak mengenal Yesus, hanya dengar-dengar saja. Dan ketika Yesus diserahkan kepadanya, Herodes tidak menyambut Yesus sebagaimana mestinya, malah mempertanyakan Yesus. Ia menuntut Yesus membuktikan kebenaran berita yang ia dengar. Orang-orang Farisi dan sebagian besar para ahli Taurat melakukan hal yang serupa. Mereka mempersoalkan kehadiran Yesus dan bahkan mencobai Yesus dengan berbagai akal bulus mereka. Mereka khawatir kalau jabatan atau kedudukan mereka akan terganggu oleh pewartaan Yesus. Sesungguhnya itu semua terjadi karena mereka tidak mengenal Yesus, melihat Yesus sebagai ancaman. Seandainya mereka mau berusaha mengenal Yesus, pastilah mereka akan menerima Yesus dengan sukacita, mengakui Yesus adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita telah mengenal Yesus dengan benar? Ataukah kita mengenal Dia sebatas sosok penting dalam pelajaran agama yang hidup di masa lampau dan sekarang sudah tidak ada lagi di dunia ini? Sebagai seorang yang beriman kepada Kristus, sudah semestinya kita mengenal Yesus dengan benar, bukan mengetahui hanya dari dengar-dengar saja. Kita wajib mengenal Yesus secara pribadi dan menyambut kehadirannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Injil adalah sumber terpenting untuk mengenal Yesus, yang memungkinkan kita seolah-olah kita merasakan hidup 2000 tahun yang lalu, boleh mendengar langsung seluruh ajarannya, dan mengimaninya dalam setiap sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Hanya dengan demikianlah orang-orang akan dapat melihat wajah Kristus dari diri kita. Mengikuti Yesus artinya menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 28 September 2023. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.